mungkin satu kata dari saya, you are what you eat. Jadi so be aware. Thank you. Terima kasih Mbak Nia atas perkenalannya yang luar biasa tentang jejak rasa. Ini baru introduction ya, masih belum kita ngobrol bersama pembicara-pembicara hebat hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya kepada semua rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam acara jejak rasa ini. Jadi terima kasih banyak kepada Makadea Impact Center, Thrive Philanthropy, Nutrisi Esok Hari, Radio Republik Indonesia, Social Project Bali, dan juga jauh-jauh dari Jogja, Loving Heart Yogyakarta. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Nah, sekali lagi sebelum saya panggil pembicara kita hari ini, saya juga mau menambahkan sedikit dari apa yang sudah dijelaskan Mbak Nia tentang apa itu Plantastis ya. Jadi Plantastis nanti teman-teman bisa membaca juga setelah acara selesai di depan sini ya, untuk mengingat kembali. Ini adalah sebuah inisiatif yang mengedukasi masyarakat tentang pola makan berbasis nabati dan bagaimana pola ini berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB ya. Jadi pola makan nabati itu tidak hanya baik untuk kesehatan, tapi juga membantu mengurangi kelaparan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mengurangi jejak karbon, tadi Mbak Nia sudah mention, dan juga melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Jadi apa yang kita makan ternyata berdampak banyak sekali, bukan cuma di satu sisi aja. Nah, kalau gitu langsung saja saya akan mengundang 3 pembicara kita pada hari ini untuk bergabung bersama saya. Saya akan undang yang pertama ada Dr. Inyoman Ari Purwana, atau kita panggilnya Dr. Ari. Boleh beri tepuk tangan dulu. Silakan bergabung dengan saya di sini, dokter. Nah, Dr. Ari ini adalah seorang dokter anak yang tidak hanya paham teori. Silakan duduk. Saya juga ikut duduk juga ya. Nah, tetapi beliau juga benar-benar peduli dengan tumbuh kembang anak. Dengan riset dan dedikasinya, beliau telah mendalami bagaimana pola makan nabati bisa mendukung kesehatan generasi masa depan. Terima kasih banyak Dr. Ari sudah hadir. Saya akan mengundang untuk pembicara yang kedua. Sama hebatnya dengan Dr. Ari ada Bapak Inyoman Suarsana. Pak Suarsana, monggo silakan hadir di sini. Silakan duduk Pak Suarsana. Jadi beliau ini bukan hanya pemerhati lingkungan, tetapi juga seseorang yang melihat langsung dampak pola konsumsi terhadap alam kita. Dengan pengalaman beliau, Pak Suarsana akan membantu kita untuk memahami lebih bagaimana pilihan makan kita mempengaruhi bumi. Dan tadi saya dibisikin nih sama Dr. Ari sama Pak Suarsana, kalau tadi pagi habis ini ya, nuang ekoenzim di sungai apa Pak tadi? Di Sungai Tukat Badung. Dan beliau ini ya, tanpa koar-koar, beliau sudah berkontribusi terhadap bumi ini. Jadi semoga hari ini juga teman-teman bisa sama-sama ikut menyumbang apapun yang bisa kita lakukan untuk bumi ini ya. Dan terakhir saya juga akan memanggil Violita Berandini, atau kita sapa Mbak Vio. Silakan hadir di sini Mbak, bersama kita bergabung. Mbak Vio ini memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap kesejahteraan hewan. Lewat Animals Don't Speak Human, beliau aktif mengadvokasi perlindungan hukum bagi hewan dan mendorong kesadaran kita tentang hak-hak mereka. Oke, saya juga akan duduk di sini. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Boleh dipegang, ini ada 2 aja ya. Nanti gantian ya untuk mikrofonnya. Kabarnya bagaimana Mbak dan Bapak? Mbak dan Bapak nggak apa-apa ya? Atau Mbak dan Mas aja nih enaknya? Bapak-bapak. Oke, Pak Suarsana, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, terima kasih. Baik, gimana tadi habis main-main di sungai? Ya, tadi memang itu menjadi acara rutin, komitmen kita bersama relawan yang lain untuk bersumbangsi yang kecil buat alam. Karena jumlah kita sekarang banyak, terus penggunaan chemical banyak, ternyata alam tuh kayaknya menyerah dengan perilaku kita gitu. Jadi kita mengajak masyarakat luas untuk berbuat sesuatu untuk membantu memproses
kotoran atau akses yang kita buat ini untuk paling tidak begitu menyakiti ibu pertiwi itu saja. Wow, nah ini ngomong-ngomong soal menyakiti Pak. Seminggu terakhir ini cuaca luar biasa ya di Bali ya terutama ya. Nah ini kan kalau kita udah baca berita di sosial media yang beredar juga, ini ada kaitannya dengan adanya perubahan iklim. Di samping siklon ya yang ada di dekat Australia. Nah langsung aja deh saya awalin pertanyaan yang pertama ya, perwakilan dari teman-teman yang ada di sini. Gimana sih Pak perubahan iklim itu dan juga kerusakan lingkungan dan kaitannya dengan pola konsumsi yang kita makan sehari-hari Pak? Iya, itu hukum alam, demand dan supply. Ya, semakin demand kita tinggi dalam konsumsi dari produk termasuk animal, tentunya akan mendorong bisnis industri peternakan. Jadi kita penyebabnya, karena mungkin kita kan human best follower, ikutan tren tanpa memikirkan akibat dampak buat kita dan jadi kalau dari catatan PBB yang pernah saya baca itu laporannya itu sudah jumlah industri peternakan jauh lebih tinggi daripada jumlahnya yang menurut sekarang sedunia hanya 8 miliar dan industri peternakan jauh lebih tinggi. Jadi dari proses industri itu banyak dampaknya. Pembabatan hutan yang kita tahu hutan Amazon sekarang hanya berapa persennya saja itu paru-paru dunia untuk lahan peternakan. Dan hasil bumi yang harusnya kita yang mengkonsumsi jadi diberikan peternakan, bukan kita yang makan langsung. Sumber makanan dari matahari itu diberikan peternakan, baru kita yang makan sekunderinya. Nah itu kan prosesnya juga panjang, dari penyimpanan hasil ternak kan perlu refrigerators, emisi karbon, transportasi emisi karbon. Jadi dan namanya industri peternakan itu kan percepatan prosesnya alami. Jadi yang kita makan itu katanya sih lebih sehat kalau kita mengkonsumsi yang plant based directly yang terbuat dari alam daripada yang tadi proses peternakan itu. Jadi dampaknya memang luar biasa. Itu memang dari IPCC sudah menyatakan bahwa 51% emisi karbon itu dihasilkan dari industri peternakan. Itu laporan dari magazine Watch, magazine terakhir itu. Berarti kalau gitu Pak, peternakan itu ternyata dampaknya bukan cuma buat lingkungan aja gitu, tetapi juga terhadap kita ya. Jadi saya sempat baca-baca gitu bahwa ternyata dengan kita mengonsumsi makanan hewani itu juga akan ada dampaknya juga ke kita. Nanti saya akan ngobrol lebih lanjut ya sama Dr. Ari. Nah kalau kita kembali ke lingkungan nih Pak, kalau gitu tadi Pak Swarsana mention soal hutan Amazon nih. Nah kalau kaitannya sama kemarin kejadian yang juga baru saja berlangsung tahun ini di awal tahun, kebakaran yang luar biasa. Nah ini di sebelah sini malah udah ada ya videonya. Jadi pas waktu kebakaran di Los Angeles Pak. Nah itu kira-kira kalau dari Bapak Swarsana sebagai praktisi lingkungan itu menanggapi dari kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu seperti apa? Ya, isu pemanasan global sebenarnya sudah dari dulu. Para ilmuwan pun sudah mengemukakan pendapat. Cuma dari banyak negara itu kan kepentingannya banyak, jadi tidak mendapatkan fokus dari pemerintah. Semuanya masih berjanji untuk mengurangi emisi karbon. Nah, kalau saya bertanya emisi karbon, semuanya nggak tahu emisi karbon. Emisi karbon, gas rumah kaca itu bilangnya. Apakah semuanya bisa memahami? Gimana teman-teman? Emisi karbon itu kan gas buangan dari motor, dari AC, dari semua motor-motor yang penggerak itu kan ada emisi gas buangan. Itu salah satunya. Yang kedua, nah saking banyaknya emisi karbon itu kan semuanya dilepas di atmosfer. Jadi di atmosfer itu bermacam-macam, bukan karbon dioksida aja, ada metana, apalagi asam sulfat segala macam. Hanya kebanyakan di atmosfer, jadi panas matahari yang dipantulkan ke bumi tidak bisa lagi dilepas ke angkasa, terperangkap di atmosfer. Akhirnya bumi itu semakin
panas, contohnya kemarin sampai 51 derajat di permukaan bumi. Nah itulah yang memicu adanya kebakaran sesuai dengan artikel yang banyak kita lihat. Jadi kalau itu pernah terjadi, potentially will happen again. Kalau itu terjadi satu tempat, dan itu akan bisa terjadi tempat yang lain. Jadi dilema dalam kehidupan kita memilih gitu loh. Kalau industri peternakan dihilangkan, banyak pengangguran, banyak yang komplain. Nah sekarang hidup kita punya pilihan. You want to live or you want to die? Ya, ada pilihan yang besar dalam hidup kita harus kita putuskan. Saya yakin dengan apa yang kita lakukan hari ini mengenalkan plant based, saya yakin akan jauh lebih bijak karena we are what we eat. Apa yang kita makan adalah sumber makanan dari matahari langsung ke plant based yang kita makan. Kita nggak perlu banyak, ya, nggak perlu banyak, dikit tapi nutrisius dan sangat sangat memberikan dampak kesehatan buat kita. Daripada kita makan porsinya banyak, setelah kita loyo, atau orang bilang itu apa, kenyang begok jadi setelah itu. Nah itu coba menjadi pemicu adalah pemanasan global itu sudah menjadi isu internasional dan rutin loh, sudah menjadi ada konvensi internasional, cuma kita masih jalan di tempat. Nah ini yang kita share di masyarakat yang paling bawah. Kita bisa menyetop itu dengan melakukan pilihan dalam hidup kita sehari-hari, mengubah, men-switch ke plant based, good for our health, good for the environment, dan good for other beings, untuk makhluk lain yang memiliki kebebasan untuk hidup juga. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya langsung geser dulu ke Dr. Ari nih, karena Pak Suarsada juga udah mention bahwa dengan kita memilih konsumsi makanan berbasis nabati itu akan berdampak ke kesehatan kita, berdampak baik ke kesehatan kita. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut dok, karena di luar sana ya ada banyak rumor-rumor nih yang beredar gitu terhadap efek kesehatan ketika kita memilih makanan berbasis nabati ini. Silakan dok. Ya, terima kasih. Sebelum mulai, minta tolong di slide yang kedua, ini slide yang ketiga. Slide yang kedua itu kita tonton sebentar dari mata najwa beberapa tahun yang lalu. Ya, slide yang nomor 2 ya. Diklik, diperbesar. Nah itu. Dunia di tahun 2050 mungkin lampunya bisa dimatikan sedikit biar lebih terang. Suhu memanas ekstrim, sebagian orang terpaksa mendirikan setiap hari di ruang ber-AC dengan air basah yang olahraga, makan terus air, dan kita hanya dapat tertidur setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sedikit. Diluangkan rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terparah di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi
populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi, tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target nol emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu, gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. This morning, the firestorm officials had feared becoming a reality, with a third out-of-control wildfire exploding overnight in the Los Angeles area. At the end of the day, I mean, who's ready for something like this? Overnight, flames reaching the iconic Malibu neighborhood and its beachfront homes. In the coastal neighborhood Pacific Palisades, multiple homes completely engulfed in flames, with desperate residents rushing to get out. Planes flying above the area, capturing the massive reach of the inferno. The fire jumping Pacific Coast Highway, burning all the way to the ocean, even threatening the famed Getty Villa Art Museum. And two more fires igniting overnight, spreading to Pasadena, where this Jewish temple erupted in flames. It's like a bad, horrific dream. In Altadena, dramatic video showing elderly patients being evacuated from a senior center. The Palisades fire igniting mid-morning Tuesday, with the area's hilly, winding roads quickly clogging with cars. The homeowners are saying they're unable to access any exit routes. There's fire on both sides of the road. We are in bumper-to-bumper traffic right now as hundreds of people try to get out. You can see flames here on both sides of the road with very little visibility. Many abandoning their vehicles to flee on foot. Police then started telling everybody, get out of your car, leave your car if you want to live. A bulldozer brought in to clear a path, pushing dozens of cars out of the way. Smoke from the growing fire darkening the skies. This man breaking down, desperate
desperate to reach his dogs. I've been trying to get to the house for 5 hours. Later reunited, his house thankfully saved. Overnight, a high school up in flames. The fire hitting some of California's most famed areas, home to iconic houses and sites, and many celebrities. Chris Pratt posting overnight, please send prayers and strength to those affected. James Woods posting this video of the fires approaching his home. Beloved actor Steve Guttenberg among those stepping up to help his neighbors. Ya, tadi yang disampaikan di video yang pertama itu dari mata Najwa ya. Ini saya gak betah dulu. Katanya Pak Indri itu saya nggak bisa diam gitu ya. Jadi memang suka jalan-jalan. Ayo Indri. Jadi, ya jadi setelah ini coba yang di slide saya yang nomor 10 ini ya. Ini. Jadi yang disampaikan mata Najwa itu bukan sesuatu yang sifatnya mengada-ngada, kalau kata teman saya mengadi-ngadi katanya gitu ya. Itu hal yang real, yang nyata. Kemudian kebakaran di LA itu kan luas banget. Ada nggak yang berpikir bahwa nggak mungkin terjadi di Indonesia? Ibu bilang pasti ya, bisa jadi ya. Saya kebetulan anggota relawan. Spesifik saya, satuan tugas saya di Satgas Penanggulangan Bencana Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi camilan saya sehari-hari itu terjun ke daerah bencana untuk melihat situasi bencana seperti apa begitu ya. Saya baru ke 4 negara untuk jadi diri relawan. Ke Yunani, Nepal, gempa itu, ke Pakistan, satu ke Filipina untuk banjir. Saya lagi nunggu antrian mau ke Gaza ini saya. Nunggu antrian. Bukan untuk ikut perang, bukan. Saya nggak suka perang. Tapi sebagai relawan untuk support hospitalnya. Dan saya minta di perbatasan. Saya takut mati saya sebenarnya. Jadi saya masih cukup waras untuk terjun. Teman-teman saya dokter anak lebih gila lagi. Mau terjun ke rumah sakit ikut katanya. Saya enggak, nyali saya enggak segede itu. Jadi nyali saya kecil. Jadi saya minta di perbatasan aja deh bantu-bantuin. Saya nomor urut kesekian. Masih dalam ranking untuk keberangkatan menunggukan di bukan digilir tanda petik, tapi menunggu urutan begitu ya. Nah, kenapa sih penting begitu? Pentingnya karena ini ternyata ini laporan tahun berapa ya? 2023, setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu. Jadi Ikatan Dokter itu di negara luar sudah mengeluarkan bahwa manusia itu suka mengeksploitasi sumber daya. Tadi disampaikan, relate banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suasana, sehingga merubah ekosistem secara keseluruhan. Next slide. Jadi mereka bilang perubahan iklim itu nyata menyebabkan sistem pangan itu berubah secara keseluruhan. Jadi persis seperti dibilang Mata Najwa, nanti kita rebutan makan. Ini belum aja kejadian. Kalau Bapak dan Ibu suka ke daerah bencana, itu real banget, orang rebutan makanan itu real banget. Saya di Pakistan, mobil saya pernah dibajak. Saya pikir kayak di film-film, bantuan itu dibajak, saya pikir seperti di film-film. Ternyata saya mengalami. Bayangkan tidak bisa bahasa di Pakistan, bahasa Urdu kalau nggak salah. Nggak bisa. Saya cuma bisa bilang Nabi Muhammad aja. Karena nggak ngerti Muhammad saya bilang, itu aja yang saya bisa bilang. Dibajak, dirampok, bawa minuman kami sama makanan di Pakistan. Untung saya tidak terjadi apa-apa pada saya. Saya sih sambil senyum-senyum aja, maksudnya ya memang pilihan risiko untuk datang. Ternyata sudah disampaikan gitu, berebut itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Kemudian di Jogja, gempa di Jogja, kami juga turun ke sana. Itu juga orang rebutan makanan. Itu diancam, bisa sampai baca-bacaan. Makanya dikawal sama polisi. Waktu kami dibagi-bagi makanan di Pakistan itu dikawal milisi. Kalau milisi itu kayak di sini kayak ormas. Kalau di sini ormas pakai pisau, di sana pakai AK-47, buah senjata mereka. Rumahnya pejabat itu punya gudang senjata. Ketahuinya di mana? Karena saya nginep di sana, di salah satu rumah pejabat itu ditunjukin lah sama salah satu guardnya di sana.
ini senjata kami kalau sering rebutan. Bank itu biasa dijaga oleh bersenjata. Maksud saya memang rawan ya daerah, bukan Pakistan yang rawan, tapi daerah itu jadi rawan kalau krisis pangan. Ya. Kemudian udah dikatakan dokter berkewajiban menjelaskan. Ini saya lakukan kepada pasien-pasien saya setiap hari. Ayo membantu berkontribusi bagi dunia ini dari hal yang kecil. Tapi nggak ngomong gitu langsung saya. Cuma, ini kemungkinan ada masalah dengan ini begini. Coba deh dikurangi protein hewaninya selama 2 minggu, nanti kita lihat hasilnya. Biasanya begitu ya. Dan di sekitar kita, nah apa yang dilakukan Pak Suarsana? Nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Vio apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Vio dan kawan-kawan juga. Jadi apa yang dilakukan itu berkontribusi sebenarnya bagi lingkungan. Saya dokter anak konsultan endokrin yang menangani pasien diabetes segala macam. Spesifik saya itu menangani pasien puber. Awal pubernya dini, pubernya bermasalah, anak pendek, anak terlalu tinggi, kemudian osteoporosis, itu yang saya tangani. Saya selalu menyampaikan risiko-risiko apa yang bisa terjadi kalau kita tidak menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Sementara itu Mbak, mungkin nanti dengan diskusi mungkin bisa lebih nyambung lagi. Terima kasih. Oke, baiklah. Kalau gitu boleh saya bergeser ke Mbak Vio sekalian karena Dr. Aris sudah mention. Mungkin, sudah ada mikrofon ya. Oke, kalau gitu boleh pakai yang ini aja Mbak, biar lebih jelas ya jawabannya. Saya nggak terlalu kenceng nggak apa-apa MC ya. Yang penting pembicaranya. Oke, kalau dari Mbak Vio sendiri nih, tadi Pak Suarsana sudah mention, terus juga Dr. Ari sudah mention berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Nah, kalau dari Mbak Vio sendiri nih, bagaimana pola makanan berbasis nabati itu bisa dapat mengurangi penderitaan hewan yang dipelihara untuk konsumsi tertentu? Tadi sempat Mbak Nia juga mention tuh soal ayam-ayam yang dikurung. Saya juga sering tuh ngelihat ayam-ayam yang dikurung mau dibawa gitu Mbak. Itu gimana Mbak? Ya, jadi sebenarnya apa yang kita konsumsi terutama dari hewan itu berdampak besar banget terhadap kehidupan hewan itu sendiri ya. Karena dan kita nggak hanya bicara tentang hewan yang diternak, kayak tadi udah disinggung sedikit sama Nia, bagaimana hewan-hewan diternak itu diperlakukan di peternakan. Itu kami ada datanya karena kebetulan tahun lalu kami melakukan riset di 200 lebih peternakan di Bali. Kami kunjungi satu-satu, kita kerjasama sama UNUT untuk melihat bagaimana pemenuhan kesejahteraan hewannya. Kenapa ini penting? Karena sebetulnya ada aturan khusus yang mengatur bagaimana hewan itu harus diperlakukan di peternakan. Tapi yang kita lihat selama kita riset itu mayoritas dari peternakan tidak melakukan itu. Yang paling gampang dilihat itu dari peternakan ayam ya. Peternakan ayam semuanya dilakukan di peternakan kandang baterai. Jadi ayam-ayam, kenapa namanya kandang baterai? Karena kalau kita lihat posisi baterai yang berjejer itu dijadikan nama model kandang ayam, sehingga itu populer di peternakan disebutnya kandang baterai. Jadi ayam biasanya satu kandang itu ukuran A4. Ayam itu dimasukkan di kandang yang seukuran A4, 2 individu. Mungkin ini juga jadi pertanyaan teman-teman kalau kita di ADESA, karena kita menjunjung tinggi animal ethics, kenapa kita jarang menyebut ayam itu ekor, karena ekor itu lebih memposisikan hewan sebagai properti, sedangkan menurut kami hewan itu sama kayak kita, makhluk hidup, makanya kita bilangnya individu. Jadi ayam yang dimasukkan di kandang baterai itu satu kandang A4 diisi 2 individu. Kita bisa bayangkan hidup di kamar ketika COVID, nggak usah kamar, dalam rumah aja kita udah stres ya. Mereka seumur hidupnya loh tinggal di sana. Kandangnya tidak pernah dibersihkan. Biasanya dibersihkan itu ketika sudah masa akhir. Masa akhir itu kalau ayam atau hewan apapun sudah tidak produktif, tidak bisa menghasilkan hasil yang bisa dijual sama peternak. Nah itu yang akhirnya membuat kita menyuarakan isu kesejahteraan hewan di ternak, karena masih banyak LSM yang tidak menyuarakan hal itu. Juga kaitannya kenapa penting untuk beralih ke nutrisi nabati, karena kalau kita
beralih ke nutrisi nabati, kita juga membantu hewan-hewan di ternak ini tidak menderita seperti yang sudah-sudah gitu. Kita juga menyuarakan sebetulnya kesejahteraan hewan, tapi sebetulnya ketika hewan dipenuhi kesejahteranya itu juga udah bagus, tapi alangkah baiknya mereka ya bisa hidup bebas seperti kalau kita lihat mungkin di kampung ya, ayam. Mungkin teman-teman di sini juga tahu ayam kan satu family ya sama burung, yang mana punya sayap. Sayap fungsinya untuk apa? Untuk dikepakan. Sedangkan di kandang ayam aja mereka nggak bisa loh gerakin tangan lah istilahnya ya untuk difungsikan. Jadi mereka betul-betul terkurung, kemudian sanitasinya jelek. Yang lebih parah yang bisa dikaitkan dengan kesehatan itu penggunaan antibiotika yang luar biasa masif. Dalam artian sebetulnya penggunaan antibiotika di peternakan itu diperbolehkan, bahkan di manusia juga diperbolehkan kalau kita butuh, kalau hewannya butuh, kalau hewannya sakit. Tapi yang terjadi apa? Hewan nggak sakit pun dikasih. Apa dampak jangka panjangnya ketika terus diberikan antibiotika tanpa dosis yang tepat, karena biasanya tidak dibantu sama ketika dikasih antibiotika itu tidak didampingi sama dokter hewan, jadi dosisnya nggak tepat dong, dosisnya ngasal dong, dan lama-lama bakteri jadi kebal. Kalau bakteri sudah kebal, apa yang terjadi ya kita yang makan residunya juga bisa kebal juga dari antibiotika yang dikonsumsi sama si hewan-hewan yang diternak ini. Kemudian dampak lainnya apa? Kalau sudah kebal, ya udah nggak ada obatnya. WHO itu udah declare sudah lama sekali. Saya lupa tahunnya. Kementerian Kesehatan juga sudah, tapi sosialisasi dari pemerintah itu sangat minim, yang mana menyatakan bahwa AMR, antimikroba resisten atau resisten antimikroba dari konsumsi atau pemberian antibiotika yang sangat ngawur di peternakan itu, penyakit AMR itu jadi silent pandemic. Jadi penyakit yang akan membunuh banyak orang secara diam-diam, karena orang nggak tahu nih efeknya seperti apa. Itu kenapa kita sangat menyuarakan isu ini dan juga menyarankan banyak orang untuk ayo pelan-pelan beralih, dan juga ayo kenali nutrisi nabati di Indonesia. Karena kita tadi udah disebut juga sama Mbak Nia bahwa kita dari dulu banyak makan nutrisi nabati, tapi pelan-pelan bergeser ke nutrisi hewani karena bawaan para penjajah, termasuk susu itu kan juga bawaan penjajah ya. Untuk kita ingat lagi bahwa kita punya sumber daya yang luar biasa banyak, yang sebetulnya sangat menyehatkan kita. Kenapa? Tolong jangan lupakan itu gitu. Dan kita juga harus sadar bahwa apa yang kita konsumsi itu nggak hanya berdampak sama diri kita sendiri, diri kita individu yang konsumsi makan, tapi dampaknya jauh lebih luas dari lingkungan. Tadi Pak Suarsana udah sebutkan, dari Dong Ari tadi sudah sedikit kasih bocoran, itu nanti bisa dijelasin lebih lanjut ya, sama dari perlindungan hewannya sendiri gitu. Jadi dampaknya luas sekali, itu yang mau saya sampaikan. Oke, kalau gitu sebelum kita membahas lebih spesifik lagi ya tentang kesehatan dan juga lingkungan gitu Mbak, kalau dari ADDESA sendiri, dari Mbak Vio, kira-kira apa sih langkah yang sudah dilakukan gitu terhadap peternak gitu ya, terhadap ya situasi sekarang terhadap peternakan ini gitu? Sosialisasinya apa yang sudah dilakukan dari ADDESA? Oke, kalau di ADDESA kita udah ini tahun ketiga kami punya program khusus untuk mensejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan hewan ternak. Karena kemarin riset kita tuh nggak hanya di ayam petelur, tapi juga ayam broiler, babi dan ikan. Bahkan ikan, mungkin banyak orang nggak tahu ikan itu apakah perlu disejahterakan. Karena orang selalu melihat hewan yang perlu dibantu adalah hewan yang kelihatan mimik wajahnya, yang bisa memberikan wajah sedih, senang. Ikan apakah kita bisa melihat mereka sedih atau enggak? Tapi berdasarkan banyak penelitian yang muncul, ikan itu juga bisa merasakan sakit, dan itu juga menjadi tolak ukur kita dari banyak penelitian kita libatkan untuk mengasesmen kesejahteraan apa yang perlu dipenuhi, dan itu jadi dasar
untuk kita bareng-bareng sama kawan-kawan dan dosen dari UNUT untuk juga melakukan penelitian di banyak tempat budidaya ikan air tawar, terutama untuk melihat bagaimana pemenuhan sejahteranya. Yang kita lakukan pertama tadi sudah disebut riset, kita juga banyak mendorong para pebisnis, pelaku usaha untuk mengganti produk makanannya. Sekarang yang paling banyak kita gencarkan adalah penggunaan telur. Jadi dari telur bebas kandang, artinya dari telur yang ayamnya dilepas liarkan. Di Bali itu sudah ada beberapa peternakan yang ayamnya tidak dikurung, yang mana sebetulnya sejahteraannya sangat bagus. Tapi tetap masih ada kontribusi kita memberikan kesengsaraan terhadap hewan, tapi paling tidak ada pilihan yang lebih bagus gitu. Kemudian kita juga banyak memberikan saran-saran kepada pemerintah untuk mengganti regulasinya yang masih tidak berpihak pada hewan, dalam artian masih memberikan kontribusi yang buruk, memberikan banyak tindakan eksploitatif untuk bisa dikurangi atau diminimalisir gitu, dan bisa diterapkan di banyak peternakan. Dan kita juga banyak datang sih peternakan untuk memberikan saran-saran untuk mengeliminasi tindakan-tindakan eksploitatif yang mereka yakini itu sudah dari dulu terjadi. Jadi mereka nggak tahu apakah itu sebetulnya hal yang bagus atau enggak. Kan dari dulu kita diajarinya kayak gini gitu, dan karena peran pemerintah kurang, maka kita yang ikut membantu untuk memberitahu mereka bahwa ini praktek yang sudah tidak boleh dilakukan gitu, dan aturannya ada. Kayak tadi saya singgung tentang penggunaan antibiotika, di Indonesia ada aturannya. Penggunaan antibiotika yang dicampur di pakan itu dilarang, ada pidananya, tapi pengawasan pemerintah kurang. Jadi peternak nggak tahu bahwa ada informasi itu, peternak nggak tahu efeknya sejauh apa. Peternak hanya tahu dari kelompoknya bahwa praktek-praktek yang biasa dilakukan ya seperti itu dari dulu gitu, nggak ada yang pernah mengkoreksi. Itu yang kita lakukan untuk pelan-pelan menyadarkan berbagai banyak pihak untuk mengganti sistem yang sudah tidak masuk akal dilakukan di zaman sekarang, untuk bisa kita nggak pernah kayak bilang hanya berpihak pada hewan, kita juga berpihak kepada petani, peternak, kita juga berpihak kepada hak asasi manusia. Kita nggak mungkin bilang oke, kamu stop sekarang, karena kita juga pikir mereka butuh makan. Tapi gimana semua proses itu jadi lebih sehat, lebih sustainable, pelan-pelan yang eksploitatif dikurangi. Jadi semua hal positif itu berdampak ke banyak pihak gitu. Oke, wow, luar biasa Mbak Vio. Dari jawabannya Mbak Vio, saya jadi pengen bertanya sama Dokter Ali. Kembali lagi ke dokter, Dok. Tadi Mbak Vio udah menjelaskan tuh tentang penggunaan antibiotik terhadap peternakan gitu ya, yang ada di bukan cuma Indonesia, mungkin ya juga dunia. Nah, ini kalau kaitannya sama kita adalah salah satu konsumen, bahkan mungkin konsumen terbesar gitu ya terhadap protein hewani ini. Nah, kalau dari dampak kesehatan sendiri dengan adanya kondisi peternakan yang ada di Indonesia sekarang, dampaknya apa sih terhadap tubuh kita, dan juga ketika kita beralih ke konsumsi makanan nabati, itu juga dampaknya untuk tubuh kita itu apa, Dok? Ya, mungkin bisa dibantu ke slide yang nomor 13 ya, jadi biar lebih gampang. Jadi kita talk show tapi sambil lihat juga ya. Ada 13 ya, 13. Jadi memang saya menyambung apa yang disampaikan Mbak Vio mengenai resiko apa saja yang bisa terjadi. Diketik aja 13 gitu. Saya 13 ketik enter. 13. Ya, jadi mengatakan bahwa di ketika 13 enter gitu, muncul dia nanti 13, 13 enter. Oh, enggak muncul. Pak Tri mohon dibantu slide-nya coba. 13. Jadi di sana memang bagaimana peternakan itu berisiko terhadap salah satunya kontaminasi air, kemudian penyakit ya, penggunaan hormon, antibiotik,
bahan kimia, logam berat. Nah itu yang mau saya sampaikan, ada beberapa hal ya. Kalau itu berlanjut nanti peternakan ini akan merubah iklim gitu. Merubah iklim nanti apa? Gagal panen, terus penyakit. Penyakitnya sebentar lagi akan saya jelaskan. Slide selanjutnya, Mbak. Ya, slide selanjutnya. Nah ini ya, slide selanjutnya. Risiko resisten antibiotik. Saya dokter anak nggak suka ngasih antibiotik. Ya. Jadi kalau ada orang tua pasien minta antibiotik, saya mesti tanya dulu alasannya apa. Hanya iseng saja minta atau alasannya jelas? Mesti saya tanyakan. Jadi dengan orang asing pun begitu, ada beberapa orang asing, mereka pasti akan bertanya. Malah ada satu yang lucu, belum duduk dia buka pintu, no antibiotik please itu. Belum ngomong sama saya baru buka pintu sudah ngomong. Saking seringnya dokter di Indonesia, saya bukan ngomong menjelekkan dokter Indonesia, bukan. Tapi kadang-kadang demand atau tuntutan dari masyarakat itu yang membuat dokter itu akhirnya memberikan antibiotik. Pangal seger, bahasa Inggrisnya gitu. Pangal seger tuh bangin antibiotik gitu. Saya nggak mau misalnya. Kalau Anda mau minta antibiotik cari aja dokter lain. Saya nggak mau, kecuali ada indikasi ya. Kemudian balik lagi ke slide berikutnya yang 12 Pak. Minta tolong 12 ya. Jadi memang, ini yang mana nih? Oh iya, ini ternyata merubah, relate dengan apa yang disampaikan Mbak Vio, ternyata merubah peternakan itu akan membantu terjadinya perubahan iklim menjadi lebih baik. Dia mengatakan begitu. Nextnya Mbak, slide-nya yang 17. Ya, ternyata 17. Ya, 17. Iya, ternyata orang-orang yang bekerja di rumah potong hewan itu bersiko masalah gangguan mental, masalah perilaku dia, terus sering KDRT, kemudian mengalami PTSD ya, post traumatic PTS syndrome ya. Jadi stress disease ya. Jadi memang sering mengalami juga, kalau sering jadi kepekaannya, empatinya jadi berkurang. Jadi mukulin orang di rumah, nyakitin istrinya, pasangan itu jadi hal yang lazim terjadi. Kalau kita lanjutkan lagi prosesnya itu akan semakin banyak lagi proses yang terjadi ya. Ternyata ini yang menarik nih, yang 19. Nah ini, siapa yang memberikan anaknya susu formula? Jadi mohon maaf, saya tidak menuding. Tapi sebenarnya memberikan susu formula itu, terutama yang dairy produk susu sapi, berisiko menyebabkan ini pubertas tinggi, mensnya cepat. Hampir 100% pasien-pasien yang saya tangani konsumsi tinggi protein hewani dan minum susu sapi. Penanganan pertamanya gimana ya? Stop semua sementara, termasuk fast food segala macam itu saya minta stop biasanya. Nah, bagaimana berkaitan dengan perubahan iklim tadi? Perubahan iklimnya gimana? Jadi kalau cuaca itu berubah, kelembaban berubah, anak sering sakit. Ada nggak yang merasa semenjak musim hujan ini sering anak sakit? Banyak yang bilang, dok kalau banyak orang sakit kan dokter enak ya, untung ya. Oh salah besar. Justru saya, pangsa pasar saya adalah anak-anak yang sehat. Jadi justru anak sehat itu saya suruh datang untuk kontrol sehat, bukan kontrol sakit. Jadi jangan sampai bisnis yang menggiurkan itu bukan bisnis kesakitan loh, bisnis kesehatan. Makanya gym kan laku, bisnis sehat. Cuma belum sampai ke rumah sakit dan ke klinik belum. Saya sedang merintis itu. Jadi saya minta kontrol sehat ya. Nanti ketemu dengan saya 6 bulan atau 1 tahun sekali. Jadi sering batuk, pilek segala macam. Bagian sudah berkeluarga ini hafal pasti kalau sudah mulai masuk musim penghujan, siap-siap dah anaknya batuk, pilek, demam, sesak segala macam. Dan bagi pasien-pasien saya yang dengan diabetes itu sudah stres ya, gula darahnya juta-juta. Kita sudah pusing sudah.
Kalau sudah diabetes itu kan kondisi emosinya harus stabil. Nggak stabil sedikit gula darahnya naik, masuk rumah sakit. Itu buat stres pada orang tua dan buat stres dokter. Stres juga jadi maksud saya apa? Jadi dengan kita mengatur apa yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang kita cerna, apa yang ada di sekitar kita, itu akan membantu anak-anak itu, karena saya sebagai dokter anak-anak itu tumbuh baik dan sehat gitu ya. Jadi sering saya ajak berdiskusi orang tua itu, kalau saya tanya sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu, belum tahu dong. Bagi yang jujur gitu ya, bagi yang nggak jujur, oh sudah dong, sudah. Kalau saya lagi iseng, lagi banyak waktu nih, saya balik tanya, pasti saya uber gitu. Jadi makanya seringkali saya minta mereka itu datang bawa daftar pertanyaan. Jadi biasakan ya nanti ke dokter itu bawa daftar pertanyaan ya, list itu mau tanya apa. Biar kan nanti dokternya sepan-sepan gitu ya. Bukan sepan-sepan, karena dari orang tua juga nggak ada feedback, nggak ada pertanyaan. Jadi biasakan begitu. Ini nyangkut juga gaya hidup, pola makan, segala macam. Itu baru hal yang sepele yang sering perubahan cuaca iklim itu menyebabkan yang penyakit-penyakit yang batuk pilek itu lebih sering terjadi pada anak, lebih rentan. Tapi masih banyak lagi hal-hal yang lebih menyeramkan di balik itu. Mungkin nanti setelah selesai itu bisa tanya ke saya gitu, personal itu lebih detailnya. Oke, Gitu sih. kalau gitu dok, sebelum ke Pak Suasana, saya udah ada daftar pertanyaan juga buat Bapak. Cuman nyambungin dari apa yang sudah Dokter Ari sampaikan, saya lihat nih teman-teman yang ada di sini, kebanyakan wajahnya itu masih imut-imut nih dok, masih muda-muda gitu ya. Ada mahasiswa juga. Nah, mungkin mereka yang ada di sini itu sudah terpikir untuk oke deh, aku pengen cobain nih makanan berbasis nabati lebih banyak gitu. Nah, cuma mungkin ada kekhawatiran gitu dok. Aduh, tapi nanti kalau misalkan aku kurang protein gimana ya gitu. Nah, biasanya salah satu concern dari yang berkaitan dengan kesehatan tuh itu. Nah, gimana cara kita untuk transisi misalnya dok, sarannya kalau dari dokter itu seperti apa supaya kita nggak kaget gitu ceritanya tubuhnya gitu. Ada yang tahu Pak Syahri Mas Murna? Pengacung. Ada yang tahu Pak Syahri Mas Murna? Mbak Nia, ayo, langsung. Pak Syahri Mas Murna? Nggak nguber, janji saya nggak nguber, silakan. Ada yang tahu Pak Syahri Mas Murna? Masa nggak ada tahu? Tahu aja dong. Saya tahu. Ayo, angkat tangan aja. Dapat voucher nggak? Iya. Ada vouchernya ya. Pertanyaan kedua, ada yang tahu nggak 4 Syahri Mas Murna sudah tidak dipakai lagi? Nggak tahu. Iya, saya sampai garuk-garuk kepala tidak gatal. Itu salah satu tanda orang bingung katanya. Gini, Pak Bapak, Bu Ibu semuanya, atau kakak-kakak, adik, ya, saya merasa muda jadi. Jadi begini, 4 Sehat 5 Sempurna itu sudah tidak digunakan lagi. Tidak digunakannya tahun 90-an kalau nggak salah. Jadi sudah hampir 30 tahun yang lalu nggak digunakan. Wah, saya baru tahu malah dok. Iya, sudah lama ya. Yang sekarang diganti dengan pesan gizi seimbang namanya. Pesan gizi seimbang itu dijewantakan, dibuatkan, diwujudkan dalam bentuk isi piringku namanya. Isi piringku itu masih ingat nggak dulu kakak-kakak, bapak-bapak, adik-adik kalau makan itu karbohidratnya setengah ya, sisanya lauk, atau karbohidratnya 75%. Iya nggak? Banyak nasi, lauknya sedikit. Iya. Oh, ada yang penting itu. Anak kos biasanya gitu sih dok. Anak kos. Yang benar itu karbohidrat itu sepertiga, Bu, Ibu, bapak-bapak semua. Sepertiga. Yang 2/3-nya itu lauk-lauk. Saya ingat waktu kecil kalau lauknya cuma lebihan itu dimarahin. Ini lihat si mana gitu ya. Jadi tolong saya memohon dengan amat sangat, kalau anak-anaknya makan lauknya banyak, jangan dimarahin. Karena dia sedang menerapkan isi piringku. Gitu. Nanti dia ngomong, mak isi piringku. Gitu. Jadi sepertiganya karbohidrat, whatever lah. Mau nasi, mau whatever boleh. 2/3-nya itu lauk pauk termasuk
buah, sayur segala macam. Ya, di sana itu tidak disebutkan protein hewani wajib, nggak ada di sana, nggak ada. Dia cuma bilang makanan yang bervariasi. Setelah makanan bervariasi itu, iseng dong saya nyari, kan saya orangnya mudah nggak puas ya, masih kok nengok-nengok nungkak bahasa Inggrisnya gitu ya. Saya cari, dapatlah di laporan dari Universitas Harvard. Universitas Harvard itu sekolah kedokteran nomor 1 dunia. Dia bilang sekali makan itu harus ada 5 bahan makanan di sana. Di luar karbohidrat. Ibu biasanya masaknya apa Bu? Misalnya sebutkan satu aja selain lauknya. 1 tempe, baru ingredients baru 1 tempe. Apa lagi Bu? Telur 2, apa lagi? Ayam bisa. Iya, 3. Terus enggak sekali makan itu tempe, telur, ayam itu sekali makan. Oh enggak, bukan. Yang sekali makan itu. Nah. Ya lauknya apa? Terus apa lagi? Yang sayurnya berapa macam? 1. Nah, lagi 2 kurang. Karena ternyata dari riset saya kasih contoh capcay ya. Ingredientsnya ini harus minimal 5. Misalnya capcay itu apa isinya? Wortel, brokoli, sawi, bunga kol, nanti mau ditambahkan jamur. Nah itu sudah 5. Nah itu sudah memenuhi syarat itu. Minimal 5. Boleh 12, boleh kalau punya restoran ya. Itu yang punya restoran itu nanti yang cooking show. Dia 12 biasanya. Kalau besar ke sana capcay itu artinya apa ya? 9 ya? 9. Hah? Oh artinya capcay ya? 10 ya? 10 sayur-sayuran ya? Baik. Minimal ada 10, kalau 5 berarti kurang lebih 5. Maksud saya adalah di sana itu tidak disebutkan secara detail harus protein hewani. Mirisnya lagi ternyata konsumsi protein hewani di dunia itu rata-rata meningkat 1,5 sampai 2 kali lipat yang berimbas pada kesehatan anak di masa mendatang. Jadi kebutuhan protein itu dihitung oleh suatu lembaga, kira-kira butuhnya sekian gram nih. Ternyata karena kini, karena gitu, karena alasan whatever lah, dia bilang dinaikkan lagi. Ternyata riset juga menunjukkan ini kelebihan. Jadi sebagian besar anak-anak itu kelebihan protein hewani sebenarnya. Jadi justru diminimize, justru dikurangi, diganti dengan protein hewani. Jadi sudah dapat ya, kunci pertamanya adalah makanan itu harus bervariasi dulu, minimal ada 5. Syukur-syukur kalau 10. 1 hari sama enggak apa-apa. Jadi 1 hari makan capcay aja enggak apa-apa. Tapi besoknya tidak disarankan. Karena kita berubah. Ada namanya rainbow food. Rainbow food itu makanan warna-warni Meiji-ku Hibinu. Ternyata warna sinar matahari itu sama dengan warna makanan yang ada yang kita makan sayuran buah. Cuman beda-beda dikit aja warnanya. Misalnya merah gelap sedikit, mirip lah gitu ya, ternyata. Sehingga diharapkan dalam 1 minggu kita sudah dapat rainbow food itu, makanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah makan makanan yang lazim ada di sana, di wilayah itu. Nah kalau di Bali lawar, ya lawar makan. Singkirkan yang hewaninya, kan ada lawar. Itu di Setiabudi dagang lawar. Itu jualan by order, vegan by pesanan juga bisa kadang-kala ya. Ini juga jagonya melawar buat sate lilit. Nah ini jagonya ya, jagonya buat sate buat. Kemudian kalau sudah kita bervariasi, sudah lazim yang dibuat, tinggal disingkirkan aja. Yang berikutnya adalah belajar bersyukur aja. Syukuri. Ya, syukurin apa yang ada gitu ya. Apa ada syukurin ya. Jadi ada bambu ya ada syukuri. Ada syukur. Jadi memang udah segampang itu sebenarnya. Sebenarnya orang yang buat kita ribet. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik perhatikan dulu. 50 tahun yang lalu, tadi Mbak Nia ngomong, zamannya kakek saya katanya orang makan ayam itu 7 bulan sekali, setiap galungan dan kuningan saja. Karena kan ayam itu dipelihara 7 bulan sudah gede. Jadi 7 bulan, kalau sekarang karena industri jadinya dipotong segala macam, dipercepat segala macam. Telur juga begitu, akhirnya almost every day, bahkan sehari bisa
2-3 kali. Nah, berkaitan dengan anak apa biasanya kalau sudah protein hewani terlalu lebih muncul alergi getah-getah. Saya suruh kepala tes 2 minggu aja. Oh, bersih langsung. Baik. Stop semua. Any animal product at all, semua stop. Hasilnya bagus banget. Itu. Nanti kalau sudah sembuh, nanti 2 bulan lagi mesti datang lagi ke saya, 3 bulan lagi. Loh, kenapa datang lagi? Iya kan sudah bagus kulitnya 2 minggu 1 bulan. Terus saya coba-coba katanya. Mulainya saya coba-coba, akhirnya saya ketagihan. Itu muncul lagi. Oh ya sudah, kalau kayak gitu dia ada dicoba lagi. Jadi kayak begitulah kayak. Jadi sebenarnya gampang banget dengan memberikan coba. Hal yang sama juga berlaku pada anak juga Pak. Jadi bukan hanya kepada orang dewasa, juga pada anak-anak ya. Anak-anak itu mencontoh orang dewasa ya. Jadi kalau bapak ibu secara nggak sadar nyingkirkan sayur di piringnya, kalau anak anda ikut nggak sadar, nanti jangan heran kalau anaknya susah makan, nggak suka sayur, itu banyak. Karena nggak sadar ternyata makanan gitu ya. Oke dokter, berarti saya akan tanya lagi. Coba sekarang kita beralih dulu ke Pak Suarsana. Pak, kalau gitu Pak, kalau Bapak kan ya sudah melakukan banyak aktivitas nih ya, yang merupakan bagian dari kontribusi terhadap lingkungan kita nih. Nah, kalau untuk teman-teman yang ada di sini, kira-kira Bapak bisa sarankan apa nih? Kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak baik juga terhadap lingkungan? Yang mana kita ini ibaratnya kayak awam gitu loh. Kayak apa sih yang bisa kita lakukan gitu Pak? Oke. Jadi langkah konkret ya, sepulang dari ini bisa langsung dilakukan ya. Satu, kita ada 3, kalau saya ada 3 cara. Pertama, kita mulai, karena ini kan luas dampaknya, memberikan satu, melakukan memilih energi yang terbarukan, motor ganti dengan listrik, lebih efisien, no emisi karbon, dan harganya juga sekarang lagi murah. Jangan banyak tanya, saya udah pakai 3 tahun motor listrik, sangat efisien. Itu langkah pertama daripada bawa motor yang masih fosil ya. Yang kedua, kita kontribusi mengolah sampah. Tanpa sadar kita banyak membuang sampah, terutama sampah yang non organik. Kalau non organik kita nggak punya teknologi kasih ke pemerintah. Yang organik kita bisa olah. Nah, kita bisa buat ekoenzim seperti yang saya pajang itu nanti. Ya, ekoenzim itu adalah sampah dari dapur, itu kulit buah dan sayur fermentasi 3 bulan dengan gula merah, jadilah ekoenzim. Ekoenzim ini bisa untuk apa? Menyembuhkan alam lagi, karena berasal dari alam untuk tanah, air dan udara. Karena dia katalis itu mempercepat, mengdekomposisi, memecah polutan, racun, chemical. Dia bisa menetralkan ekoenzim itu. Jadi dia prosesnya anaerob 3 bulan jadi itu lebih detail boleh diskusi nanti, saya bisa bantu edukasinya. Terus membuat kompos, nah itu spesifik lagi ke depannya bisa dilakukan. Itu base dari apa? Origin di rumah tangga. Kalau di situ kita lakukan, tidak akan banyak lagi ada sampah yang terbuang, karena 70% sampah yang terbuang TPA itulah organik yang seharusnya bisa dikelola di sumber-sumbernya. Yang ketiga, langkah konkret adalah plant based, switch ke plant based. Jadi kita akan, saya rasakan sudah dari tahun 2006 plant based, energi saya itu tambah tinggi, stamina saya tambah sehat. Daripada dulu saya makan segalanya sering sakit, sempat jalannya enyo-enyo sampai asam urat tinggi. Sekarang saya tidak ada masalah itu lagi, jadi lebih energetik plant based itu, karena saya ringan. Dan makannya juga jangan ikutin yang diumumkan breakfast, lunch, dinner, supper. Itu kan akal-akalan aja orang bisa jualan. Makanlah di saat Anda lapar. Itu body clock yang paling benar. Kapan saya makan? Kapan lapar. Minum kapan minum, kapan haus minum. Jangan dipatok 3 liter, 4 liter kalau badannya nggak sesuai. Haus minum, lapar makan, ngantuk itu. Ya, jadi alam, semua itu sangat alami. Body clock, alam clock itu kalau malam dia tidur istirahat. Mungkin dokter bisa menjelaskan gimana badan kita itu meregenerasi sel-sel baru, istirahat.
Ya, jadi nggak sampai malam badan dikorbankan main HP, akhirnya besok baunya loyo. Kalau loyo udah pasti nggak sehat. Jadi 3 cara langkah konkret untuk membuat badan kita sehat, alam kita sehat: energi terbarukan, mengolah sampah, plant based. Setuju? Gampang nggak? Gampang. Ya. Gampang ya teman-teman. Ya, itu aja. Ya, oke. Langkah yang sudah kita. Terima kasih Pak Suasana. Kalau gitu saya juga nanya juga nih ke Mbak Vio nih, kalau dari bagaimana kontribusi kita nih terhadap kesejahteraan hewan nih Mbak? Apa yang bisa kita lakukan secara konkret? Karena kan nggak mungkin dong kita tahu kayak Mbak Vio dan juga teman-teman datang ke peternakan, Pak diatur ya antibiotika, nggak mungkin tuh ya. Nah, kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan gitu Mbak? Banyak banget sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman masih dalam peralihan makan dari nutrisi hewani ke nabati, masih ada beberapa porsi yang belum 100% bisa ditinggalkan. Saran saya misalnya dari telur, carilah telur dari peternakan bebas kandang. Itu teman-teman bisa lihat informasinya di website kami. Itu ada banyak informasi juga di website Catch Free Indonesia tentang sumber-sumber peternakan mana saja yang menerapkan sistem bebas kandang. Artinya mereka sangat memperhatikan ayam-ayamnya di peternakannya untuk hidup sejahtera, bahagia, tidak terkurung di kandang, tidak diberikan antibiotika kalau tidak diperlukan. Kemudian juga ketika sakit itu langsung ditangani dengan baik gitu. Karena biasanya peternakan kalau hewannya sakit jarang banget ditangani, biasanya langsung dibiarin aja. Bahkan di aturan itu kalau kita bicara regulasi, setiap peternakan itu harus punya tempat isolasi hewan. Artinya apa? Hewan sakit itu harus segera dipisahkan yang tempatnya berbeda supaya tidak menyebabkan zoonosis atau transmisi penyakit dari hewan yang sakit ke yang sembuh atau sebaliknya. Tapi yang terjadi apa? Enggak. Banyak sekali peternakan yang kita kunjungi itu enggak punya tempat isolasi. Kalau hewannya sakit ya udah dibiarkan saja, dan bahkan biasanya badan yang atau bangkainya itu di remove beberapa hari kalau mereka ada waktu, kalau mereka mau. Padahal seharusnya itu harus segera, karena kalau semakin lama penyakitnya semakin cepat tersebar dong. Hal itu makanya kenapa kami sering menyarankan jadilah konsumen yang bijak, cari tahu sedetail mungkin, jadilah kritis. Jadi nggak hanya masalah perut aja, tapi kita juga harus pikir bahwa ini juga dampaknya ke tadi lingkungan, ke kehidupan si hewan itu sendiri, dan ke kesehatan masing-masing kita yang masih konsumsi gitu. Dan nggak cuma ngomongin peternakan ayam petelur, sebenarnya peternakan lain itu banyak juga yang juga sudah menerapkan kesejahteraan hewan yang baik. Tapi ya kita perlu cari tahu, kita perlu berpikir cari di mana lokasinya gitu, atau ya bertanya ke beberapa LSM yang sudah menjalankan program-program kesejahteraan hewan di ternak spesifik kayak ADSH di Jogja, itu ada Animal Friends Jogja, ada juga Sinergia yang banyak bicara tentang kesejahteraan hewan yang di ternak, yang juga bisa memberikan banyak informasi di mana bisa mendapatkan atau mengetahui peternak-peternak mana yang memang menjunjung tinggi kesejahteraannya, yang bahkan yang tersertifikasi kesejahteraannya gitu. Jadi ngomongin kesejahteraan hewan itu nggak cuma ngomongin hewannya aja ya, tapi juga para pekerja. Kayak tadi udah disinggung juga sama Dok Ari, ngomongin tentang bagaimana psikologis orang yang bekerja di RPH. Kalau kita bicara peternakan, RPH itu rumah pemotongan hewan, bahasa Inggrisnya slaughterhouse tadi. Dampaknya ke psikologis itu penelitian sudah banyak banget. Selain itu yang mau saya singgung juga terkait dengan kesejahteraan ABK. Kita juga bicara tentang hak asasi manusia ya. Kalau kita mau perlebar isunya, ABK itu biasanya yang kerja di peternakan. Mereka nggak dapat kontrak kerja, mereka nggak dapat upah layak. Ngomongin tentang perlindungan mereka ketika mereka bekerja harus
langsung dengan kotoran-kotoran hewan yang mana itu sumber penyakit. Mereka biasanya nggak dibekali biosecurity yang bagus, APD ya kita bilangnya, alat pelindung diri. Banyak kita banyak punya hasil riset dan dokumentasi di mana ABK masuk ke kandang dengan kaki telanjang. Padahal secara aturan harusnya dipakai sepatu khusus yang didisinfeksi sebelum masuk dan setelah keluar. Tapi yang terjadi apa? Mereka nyeker aja kayak nggak terjadi apa-apa. Kayak itu berarti kan hal yang sudah biasa ya. Itu sangat miris gitu. Mereka garda terdepan yang seharusnya sangat dilindungi dari paparan zoonosis, tapi pada kenyataannya enggak. Jadi banyak sekali efek yang ditimbulkan dari peternakan yang tidak dikelola dengan baik welfare-nya, terutama yang nggak hanya berdampak ke hewan, tapi juga ke orang yang bekerja di sana, ke lingkungan dan kesehatan manusia karena ya antibiotika. Bahkan kalau kita ngomong pertanian itu juga kemarin hasil riset kami juga menemukan pupuk kandang, kotoran dari peternakan ayam yang mana mengandung banyak residu antibiotika itu tidak dikelola untuk dijadikan pupuk kandang, pupuk pertanian. Jadi langsung dijual ke pertanian buah, dipakai gitu aja. Jadi kontaminasinya kan jadi silang. Buah, jangan-jangan buah yang biasa kita konsumsi itu dipupuki dari peternakan yang masih banyak residu. Belum diolah, itu kan ngeri banget gitu. Makanya kenapa kita perlu kritis karena dan juga pelan-pelan beralih. Kalau kita pelan-pelan beralih ke nutrisi nabati, tentu permintaan banyak ke peternakan semakin berkurang atau kesejahteraan hewan semakin meningkat. Maka dampak-dampak negatif dari transmisi penyakit, lingkungan, kesehatan publik dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia kepada pekerjanya itu tentu dapat dikurangi juga. Oke, wow, ternyata dampaknya banyak ya terhadap bukan cuman bikin kita kenyang, tapi juga kita harus berpikir terhadap lingkungan sekitar kita dan juga kesejahteraan orang lain, kesejahteraan hewan, kesejahteraan lingkungan juga. Oke, saya yakin teman-teman di sini ada banyak pertanyaan nih di kepala ya. Jadi sekarang kita kasih waktu untuk menuangkan pertanyaan yang sudah kependem nih di otak untuk bisa ditanyakan dan juga dijawab oleh pembicara ya, terutama buat teman-teman yang masih muda-muda di sini gitu, walaupun nanti masih lama gitu ya, misal punya anaknya tapi mungkin juga kepikiran pertanyaan gitu, Pak nanti kalau misalkan aku punya anak aku harus kayak gimana nih cara kasih nutrisinya misalnya kayak gitu. Jadi saya punya beberapa voucher juga, ini vouchernya ada banyak jadi saya membuka sesi pertanyaan untuk deretan sini dan juga deretan sini. Kalau nggak ada yang nanya nanti saya todong ya mikrofonnya untuk teman-teman bertanya. Silakan yang mau bertanya. Biasanya kalau disuruh nanya kayak gini nggak ada yang mau nanya sih gitu ya. Boleh? Mau tanya? Boleh silakan Mas dikasih yang pakai baju batik merah ini. Mbak Marsyanda. Boleh langsung ditanyain. Saya berdiri. Boleh. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Luar biasa sekali saya kesini mendapat ilmu yang luar biasa dari Bapak dan juga kakaknya. Dan setelah saya simak dengan baik, itu benar-benar informasi yang saya dapat tuh luar biasa sekali dan saya banyak belajar dari sini juga. Tidak hanya makanan dan disanggah, tidak hanya makanan yang disanggah, tapi juga beberapa faktor-faktor lingkungan juga luar biasa sekali. Terima kasih Bapak dan kakak-kakak. Dan pertanyaannya itu, mengapa dan seberapa pentingnya sih kita mengetahui yang namanya nutrisi nabati di dalam makanan yang kita konsumsi ya, yang seperti yang saya ketahui bahwa kita itu setelah lihat makanan, melihat, kita beli gitu. Kita tidak memperhatikan kandungan-kandungan zat-zat yang ada di dalam makanan itu ya. Seperti itu sih, seberapa pentingnya kita harus paham yang namanya nutrisi nabati gitu. Sekian dan terima kasih. Oke, kalau gitu
ditampung dulu pertanyaannya, habis itu langsung dijawab sekaligus gitu ya. Oke, boleh? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu. Perkenalkan, nama saya Tisa. Di sini saya mungkin pertanyaannya cukup simpel ya. Jadi di beberapa sosial media itu ada sudah banyak informasi di mana kita bisa sendiri di rumah begitu. Nah, mungkin kedepannya saat kita sudah berkeluarga seperti itu, apakah hal-hal seperti itu dianjurkan untuk kedepannya bisa membuat dampak yang lebih baik, di mana itu bisa mendukung kita mengkonsumsi plant based juga, dan juga di peternakan yang mungkin memelihara ayam sendiri di rumah kita belajar sendiri itu, apakah ya bisa mendukung plant based dan juga menghindari seperti tadi ada resistensi antibiotik seperti itu, sehingga kita bisa membangun keluarga yang lebih sehat dan juga menjadikan diri kita lebih mampu dalam memberdayakan peternakan ataupun perkebunan itu sendiri di rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan langsung jawab dulu dua pertanyaannya ya. Jadi dari yang pertama, tadi namanya siapa Mbak? Lina. Oh ya, Lina, tanpa Bobo. Oke, ini pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab sama Dokter Ari karena berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi dia tanya Mbak Nina tentang nutrisi yang terkandung dalam makanan berbasis nabati yang kita konsumsi. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah seberapa penting ya makanan nabati, jadi saya sedikit bercerita bahwa ketika dulu itu saya mulai plant based itu saat SMP begitu ya, SMP kelas 3, tapi tidak dominan dan nggak tahu alasannya secara pasti. Satu-satunya alasan yang jelas adalah ketika waktu itu makan penyu, daging penyu. Saya kan kita pesan sate penyu kan ke tempat potong penyu itu. Saya lihat penyu itu menangis di sana. Itu kayak saya merasa ini ada yang nggak benar ini. Itu pasti ada yang nggak benar kok. Penyu nangis. Bagi yang belum tahu ya, penyu itu dibunuh untuk didapatkan dagingnya itu harus dibuat shock ya, anafilaktik shock yang namanya. Jadi bukan shock volume ya, kehabisan darah. Jadi ditusuk lehernya, dibalik, ditengkurapkan ini, jadi sampai napas darahnya keluar. Itu saya ketika SMP saya lihat itu, saya shock, saya bengong, saya liatin, bengong. Ini ada yang nggak benar ya, ini ada yang benar. Tuh. Kejadian kedua adalah di sebuah desa, saya dibesarkan di daerah Besang di Dukung namanya, ada budaya untuk menyakiti sapi untuk menentukan batas wilayah desa. Katanya, saya lupa namanya. Jadi pakai, aduh itu diuber sapi kayak diarak segala macam. Itu nangis, kan mata sapi itu gede bagus sih, dia pijak-pijak bahasa Bali, bahasa Inggrisnya pijak-pijak gitu ya, gini gitu sambil berinang air mata. Itu saya merasa ini ada yang nggak benar itu ya. Kemudian reality di mana? Ternyata apa yang kita makan itu mempengaruhi kita. Sama seperti disampaikan Mbak Vio tadi bahwa peternakan itu membuat hewan stres. Ternyata dia menghasilkan kortisol ya, hormon stres di sana. Makanya hewan yang tidak dikelola dengan baik, kualitas dagingnya kan akan berbeda kualitas dagingnya. pH normal daging itu, wah ini saya harus belajar pH normal daging. Itu 5,6 sampai 6 yang paling bagus. Yang optimalnya 5,8 pH daging itu. Jadi itu membuat stres satwa. Stresnya masuk ke dalam tubuh, otot semuanya, hormon kortisol itu yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita konsumsi terus, maka risiko penyakit jantung, kemudian penyakit pembuluh darah itu meningkat pada kita. Jadi apa yang kita makan memang benar-benar mempengaruhi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Salsana ngomong residu sama Mbak Vio, ada residu antibiotik ketika di peternakan itu.
Nah, cilakanya kita itu memang benar-benar ignorance ya. Ignorance atau gimana, saya nggak ngerti bahasanya ya. Jadi ketika satwa itu kotorannya dijadikan pupuk kandang, ternyata antibiotik itu, jadi kan gini, satwa pangannya diisi antibiotik. Padahal sebenarnya nggak boleh ya, nanti aturannya nggak boleh. Sekarang karena sakit disuntiklah dia dengan antibiotik. Dagingnya mengandung antibiotik. Kita resisten antibiotik, itu baru satu. Yang kedua, pupuknya dipakai untuk pupuk kandang. Pupuk kandang, kemudian kita bercocok tanam menggunakan pupuk itu diserap oleh jadi residu antibiotik. Saya cari dong di internet, benar nggak ada residu antibiotik? Saya kan orangnya kepoan gitu ya, bukan kepo urusan tetangga ya, bukan. Tapi kepo kenapa sih? Saya hitung ternyata memang ada di dalam apa yang kita makan. Muncullah pertanyaan berikutnya. Kalau orang plant-based kan makan tanaman, berarti mengkonsumsi antibiotik juga residu. Iya benar. Tapi ternyata jumlahnya tidak sebanyak yang ada di daging memang. Karena ternyata di daging itu mereka kan makan itu pangan yang tadi itu dimakan itu, jadi menumpuk. Namanya efek akumulasi. Jadi semua itu dapat, termasuk logam berat juga ada di sana, termasuk hormon. Nah jadi kita meminimalkan risiko dari apa. Jadi kalau balik pertanyaan seberapa penting, jadi kalau seberapa pentingkah kita ngebut dibandingkan dengan naik kendaraan standar, ya tergantung sih kepentingannya gitu. Tapi kan ngebut berisiko kecelakaan dibandingkan dengan jalan santai. Jadi saya memilih yang nggak ngebut. Misalnya kalau lewat jalan tol Bali Mandara itu kan 60 sampai 80 km per jam. Ya saya ikuti aja aturan 60, ada yang 120 ya urusan mereka. Tapi kalau ada accident saya harus berhenti. Karena memang harus handle itu kewajiban moral gitu ya. Tapi JP jangan sampai ada ya kejadian begitu. Tapi maksud saya juga begitu. Jadi saya selalu menyampaikan kepada seluruh pasien, ayo kita minimalkan risiko. Jadi risiko dari apa yang kita makan itu kita minimize dengan berusaha sebisa mungkin untuk plant-based. Saya sedang tidak mengajak Anda untuk plant-based ya enggak. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik untuk secara sadar memilih makanannya apa yang dikonsumsi. Risiko ya silakan dijalani masing-masing. Cuma biasakan berdiskusi. Saya ngomong begini ya A ya. Nanti bapak ibu nanya ke dokter anak lain, jawaban pasti beda. Garansi 100% kan? Pasti beda. Oh boleh kok. Ya, karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya kebetulan seperti yang saya bilang tadi, usil, suka mencari tahu, suka iseng, kepoin, makan. Makanya gaya MPASI saya misalnya anak yang mulai di atas 6 bulan memberikan makan akan berbeda dengan dengan dokter anak yang lain. Ya nggak salah juga karena ngikuti yang satu ngikuti panduan yang begini, yang satu ngikuti begini, tapi dengan tujuan yang sama. Nah kebetulan tujuan yang saya cari adalah minim berisiko. Nah sama kayak kalau ada yang suka berinvestasi atau trading di sini. Nah ada yang seriusnya berarti ada ya yang suka. Jadi kan ada high risk high return ya. Saya suka yang high return low risk. Low risk high return. Kalau ada itu saya pilih itu ya. Jadi ya kurang lebih begitu, kurang lebih kalau berinvestasi perbandingan atau trading begitu ya. Begitu mungkin bisa. Oke, berarti kalau saya bisa menyimpulkan dari jawaban Dokter Ari ya untuk menjawab pertanyaannya Mbak Lina, untuk apa yang kita makan itu minimal kita aware gitu ya dengan apa yang kita makan, mau itu kita memilih untuk mengkonsumsi makanan nabati atau tidak, minimal cari info dulu gitu ya. Jadi supaya kita bisa jauh lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi. Kalau gitu berarti sekarang pertanyaan yang kedua ini kayaknya bisa dijawab sama Pak Suarsana, bisa dijawab juga sama Mbak Vio berkaitan dengan ide untuk beternak di rumah sendiri gitu ya. Apakah itu juga ikut mendukung plant-based program atau seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk menjaga keberlangsungan, jadi plant-based di rumah tangga itu bisa dengan cara apa ya?
Meskipun tidak punya lahan yang luas, kita bisa mulai dengan apa? Planters bag atau pakai pot itu yang plant based, artinya tidak menggunakan hormonal atau tidak menggunakan NPK kimia atau pupuk yang kimia. Jadi kita bisa membuat ekosistem, bukan membuat ekosistem kan memang ada, cuma kita sering mengabaikannya. Karena apa? Ambisius, biar cepat, biar besar, dan gitu ya. Sama seperti makanan, kita nggak pernah bertanya ini sehat nggak? Paling ini enak nggak? Ya, jelas enak. Kan semua yang jualan makanan pasti dibuat enak kan? Pasti itu 1000% dibuat enak. Ya dapatlah kita makan enak, bukan makanan yang sehat. Bagaimana caranya? Kita ikutin ekosistem alami, menanam cabai, menanam sayur apapun dengan yang alami apa? Dari alam. Dengan yang organik, yang sering banyak kita abaikan seperti apa? Habis cuci beras itu kan sangat nutrisius itu buat plant, buat tanaman. Terus kita kumpulin organik yang ada di dapur, taruh di ember apapun medianya, kita composting di situ, hasilnya kita kembalikan dalam skala kecil. Kalau skala besar ya silakan nanti belajar lagi dengan organic farm segala macam. Di situ pelajaran yang kita dapatkan adalah apa? Kita alami, natural, artinya apa? Kesabaran di situ dia ada. Kita tidak ambisius. Ya, sabar. Ya kalau dimakan ulat, ya ulat kan juga perlu makan. Kita berbagi. Ya, jangan egois. Wah ulat semprot matikan, tikus matikan. Who are you? Kita manusia, siapa kita? Kan kita hidup berdampingan. Jadi semua makhluk hidup yang diciptakan memiliki porsi dan tugasnya masing-masing. Jadi disitulah kita bisa memahami semua yang ada di muka bumi ini memiliki tugas dan kita hidup berdampingan. Nah jadi kalau ingin nanti belajar yang lebih organik ya banyak ada ruang yang kita bisa bagikan ke depannya, itu sangat indah banget ya. Jadi tidak ada ambisius di sana. Ya sekarang kan yang terjadi dengan semuanya di-stel dengan hormonal growth, semuanya perangsang itu semuanya ya. Jadi ya kita pun dirangsang kan nafsuan juga kan. Tanaman pun sekarang dirangsang, binatang dirangsang seperti Maksudnya bilang. Why don't you let them live freedom, ya damai dan bahagia, supaya kita bisa mendengar kicauan burung di pagi hari, terus kokokan ayam jam 3, jam 4, jam 5 membangunkan kita. Ayam yang industri kan nggak bisa ngomong, jangan ngomong, jalan aja nggak bisa. Itu yang kita konsumsi. What happened? Kitalah yang difotokopi oleh ayam itu sekarang nggak bisa jalan. Orang banyak bertongkat. Ya, impactnya what you eat itu adalah keterhadap diri kita sendiri. Setuju? Tepuk tangan dong. Oke, kalau gitu menutup sesi kita hari ini, Mbak Vio mungkin bisa nambahin kalau Pak Suarsana tadi kan menyarankan untuk kita bisa bercocok tanam nih. Kalau dari Mbak Vio berkaitan dengan kesejahteraan hewan dan juga ide dari Mbak untuk bikin peternakan di rumah itu seperti apa Mbak? Mungkin saya tadi lupa mengutip ya, salah satu penyebab masifnya penderitaan yang diterima sama banyak hewan yang diternak, masifnya kerusakan lingkungan dan bagaimana badan kita rusak oleh konsumsi hewani itu biasanya disebabkan oleh peternakan industri yang memang sudah menggerogoti banyak aspek di kehidupan kita. Makanya kalau bicara tentang pertanian atau peternakan skala kecil rumahan, kita sebetulnya itu praktek yang sudah lama dilakukan ya di Indonesia. Kayak saya yakin waktu zamannya Pak Dok Ali, Pak Suarsana, kita beda usia, mohon maaf. Zaman dulu itu kan beternak ayam di setiap rumah itu kan umum ya. Telurnya dimakan untuk konsumsi sendiri, ayamnya kalau yang masih konsumsi ayam ya dipotong sendiri gitu. Dan seharusnya hal seperti itu, maksudnya kita bicara juga tentang
merdeka pangan. Merdeka pangan kayak tadi Pak Suasana sudah nyentil bahwa kalau kita bisa produksi pangan sendiri itu juga lebih bagus. Apalagi kalau kita berkaca kemarin waktu pandemi, banyak orang nggak bisa makan karena biasanya beli, tapi mau beli susah, nggak dapat uang karena banyak yang di PHK. Mau keluar takut kena COVID. Tapi kalau kita punya perkebunan sendiri, nanam sesuatu sendiri, untuk memenuhi kebutuhan sendiri itu nggak perlu lahan berhektar-hektar lah, lahan kecil di rumah sebenarnya bisa dimanfaatkan. Sebenarnya pandemi kemarin itu memang sangat menyedihkan, tapi juga banyak yang bisa kita petik. Kayak saya sendiri kebetulan punya ayam, saya adopsi ayam dari teman yang menemukan ayam itu menderita karena dibuang. Sekarang sudah beranak pinak, walaupun saya mendukung child free ke hewan juga, tapi yang saya lakukan itu bukan karena untuk mengembangkan ayam itu untuk beranak pinak, tapi untuk juga ya memberikan kehidupan kedua untuk si ayam-ayam ini. Telur itu kan sudah pasti dihasilkan oleh ayam, tapi telur-telur itu karena kebetulan saya nggak konsumsi, suami saya masih konsumsi telur, jadi telur yang dihasilkan dia dimakan. Jadi saya juga bilang sama keluarga saya jangan beli dari luar karena saya tahu betul bagaimana kandungan dari hewan ini, dan kalau mereka ada yang masih lakukan itu masih konsumsi ya tolong kritis satu dengan cara beli dari sumber yang tepat atau ya pelihara sendiri gitu. Kalau masalah broiler itu juga tadi belum disinggung ya, kenapa broiler sekarang tumbuhnya cepat, karena ada rekayasa genetik. Jadi badannya banyak disuntik dengan berbagai macam percobaan sehingga tumbuhnya tuh lebih cepat. Makanya kenapa kalau lihat di peternakan hanya dalam kurun waktu berapa bulan itu ayam bisa langsung dijual. Dan kalau lebih dari itu ayam malah jadi banyak penyakitnya. Kenapa? Karena badannya sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk nggak bisa hidup normal. Saya dulu pernah juga adopsi ayam broiler. Hidupnya itu di saya hanya berapa bulan. Dan memang breednya itu breed yang cepat. Di Indonesia itu nggak ada slow breed ayam broiler. Semuanya fast breed. Kita nggak akan bisa menemukan di Indonesia karena itu juga sudah dimonopoli sama perusahaan untuk hanya menjual bibit yang berkembang atau tumbuh cepat supaya industri bisa cepat jual. Kalau di negara-negara lain mungkin masih ada pilihan untuk bisa beternak. Kalau misalnya mau punya ayam itu bisa dipotong sendiri, tapi dengan kondisi fisik yang bagus, ada pilihan fast breed atau slow breed. Slow breed benar banget tadi yang dibilang sama Pak Suartana, kita itu udah jadi orang nggak sabaran. Sifat yang tidak sabar itu tuh membunuh kita semua. Kita mau serba cepat, maunya serba fast food, maunya tanaman cepat tumbuh, dikasihlah kimia tanpa sadar, itu merusak semua ekosistem yang ada di bumi. Makanya sabar itu penting banget, mindfulness penting banget, yoga, anak-anak ubud, healing itu penting banget. Jadi menurutku kalau masih konsumsi ya nggak apa-apa, pelihara di rumah, atau kalau yang masih belum bisa carilah sumber yang tepat, banyak riset, jangan malas membaca. Tentu sekarang teknologi udah maju banget, kita nggak perlu ke warnet. Zamanku udah masih ada warnet ya, harus bayar. Kita pakai kuota yang harga yang murah banget, udah bisa kok cari info. Di Bali banyak banget kok yang jual produk-produk hewani yang juga sudah welfare, sudah tersertifikasi bagus. Itu juga bisa jadi pilihan di masa peralihan ke mengadopsi gaya hidup yang fully nabati gitu. Oke, baiklah kalau gitu berarti sayangi hidup kita, sayangi lingkungan kita, sayangi makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oke? Jadi terima kasih banyak untuk ketiga pembicara kita hari ini. Saya mau mengajak teman-teman kalau teman-teman tertarik lebih lanjut untuk belajar nih tentang nutrisi yang kita konsumsi, mungkin bisa dicek Instagramnya ya, Nutrisi Esok Hari ya. Jadi ini adalah program rintisan gratis untuk teman-teman yang memang ingin menerapkan menu sepenuhnya nabati atau pelan-pelan gitu ya. Dan juga bisa dicek Instagram dari Animals Don't Speak Human
teman-teman websitenya juga untuk mencari tahu nih lebih lanjut tentang produk-produk hewani yang lebih ramah gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu habis ini kita akan ada sesi memasak, tapi saya mau mengajak teman-teman, postesnya ada ya? Sudah siap ya? Jadi teman-teman kita ada kuis kecil-kecilan. Jadi nanti teman-teman yang ada di sini karena ini vouchernya masih banyak. Jadi nanti yang mengisi postes hari ini langsung datang ke saya, tunjukin ke aku udah selesai. Nanti saya akan langsung kasih vouchernya ya. Jadi ada barcode nanti bisa ditunjukkan sama teman-teman panitia. Silakan teman-teman bisa scan di layar di sini atau bisa tanya teman-teman yang pakai pakaian fantastis ya untuk minta scan barcode-nya. Kita akan istirahat sebentar ya. Jadi kami sudah menyiapkan kudapan untuk bisa teman-teman nikmati sambil main-main ke booth yang ada di sini. Semuanya adalah berbasis nabati, jadi bisa icip-icip ya. Kalau teman-teman tertarik pengen ngerasain gitu, ya rasanya gimana sih makanan berbasis nabati? Sambil kami akan bersiap-siap untuk mengundang chef kita. Kita akan sama-sama belajar memasak bersama yang simple tapi